Manfaatnya untuk apa? Oh, banyak untuk yang jelas ya untuk garam dapur, untuk bahan makanan, bisa juga untuk cairan di bagian kesehatan, tuh cairan infus misalnya. Ya, itu kan persenyawaannya. Tapi kalau misalnya ada yang logamnya, ya disebutkan juga gitu. Ya. Nah, selain selain tadi termasuk ini ya, bagaimana cara mentreatmentnya, misalnya, maksudnya gini. NA itu kan harus disimpannya di kondisi tertentu, ya. Misalnya NA itu kan dia reaktifnya terhadap A, B, C, D, sehingga dia harus disimpan seperti ini. Nah, itu masuk ke dalam pembahasan sifat fisik dan kimianya, gitu, ya. Jadi ada apa aja tadi? Ada berapa poin tadi yang perlu dibahas dalam PPT-nya, dalam presentasinya? Empat. Apa tadi? Kelimpahannya. Nah, kelimpahan itu termasuk juga bentuknya apa? Jadi ditemukannya di alam itu dalam bentuk apa? Lalu eh, sifat fisik dan kimia, ya. Kemudian bagaimana sintesisnya? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Ada berapa poin tuh? 5 ya? 5 atau 4? Empat, Bu. Empat, Bu. Apa? Mohon maaf. 4 poin, Bu. Oke, 4 poin. Ya. Nah, sekarang kalian boleh bagi menjadi 8 kelompok. Ada berapa ya, siswa? Di sini kalau di absen ada 27.
Maaf Bu, ini e-learning Mona belum bisa digunakan. Kenapa? Ada kendala di mana itu? Oh, kenapa? 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 Apa dulu? Jadi belum bisa absen yang mana ya maksudnya? Mama. Pembagiannya mau bagi mandiri? Dibagikan aja, Bagi Bu. mandiri, Bu. Dibagikan, oke. Sebentar. Ini jangan banget kabel. Hmm. Kita bagi ya. Ini kita bagi sesuai urutan aja ya. Jadi 1 sampai ini kalau 27 dibagi 8 jadi berapa? 4 ya, 4 kali 8 32. Berarti 3. A. Kelompok 1 ya, golongan 1A berarti. Aduh. Ratu Ari Imbowo, Sarasuci Salsabila, dan Fitria Dian Oktariani. Ini kelompok 1, berarti dia golongan 1A. Untuk golongan 2A, berarti kelompok 2 ya, gitu ya. Hoirunisa, Maharani Putri, Wanda Abliza Novitri. Lalu kelompok berikutnya, ya. Kelompok berikutnya, Nikita Zuliana, Meika, dan Anggun Aulia. Kelompok berikutnya, Anggi Rahmawati, Puput Sari, dan Hoirunisa Syifa Azhara. Lalu, Revina, Sri Hartati, Mona Lisa. Salsabila Hadi Putri, Fitriani, Muhammad Yusuf. Akila, Rajab, dan Zahra. Perli, Nyimas, Nabila. Nabila Putri. Terakhir, Juli, Fitri, Julianti. Oh, berarti ini bisa dibagi 3 semua. Dapat berapa tadi ya? Dapat berapa kelompok ya? 9 Bu, Berapa nih, Bu? 27 bagi 3, 9. Oh, berarti yang sisa 3 terakhir itu dibagi aja. Juli Nurhayati, Fitriani, dan Julia itu bergabung aja ke kelompok mana bebas.
Jadi ada yang satu kelompoknya 4 ya, ada 3 kelompok yang isinya 4. Berarti 4 kelompok sisanya itu isinya 3. Terserah ya mau masuk ke kelompok yang mana. Iya, Bu. Ini nama mata kuliahnya cuman kimia unsur representatif aja kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Baik, untuk itu ada pertanyaan dulu, silakan. Ibu, Ya. presentasi pertama itu di minggu keberapa, Bu? Minggu depan. Minggu depan. Itu berurutan dari kelompok 1 atau diacak, Bu? Iya, berurutan. Oke, Bu. Supaya ini ya, kan dalam tabel SPU juga kan golongannya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi supaya enak kita memahaminya, maka dibuat presentasinya berurutan. Akan lebih enak memahaminya gitu. Nah, ada 4 poin berarti ya tadi ya. Nah, ini Ibu share dulu yang mau dibahas. Nah, baik. Nah, ini ya. Jadi asal usul ini sama termasuk seperti tadi di alam itu dia berada dalam bentuk apa? Ya, bentuk persenyawaannya kah atau bentuk batuan apakah gitu. Kemudian bagaimana kelimpahannya? Jadi ada berbagai macam bentuknya. Misalnya dia dalam bentuk batuan A, batuan B, batuan C. Nah, yang paling banyak, yang paling melimpah itu batuan C misalnya. Ya. Terus bisa juga misalnya kayak karbon misalnya. Karbon itu banyak terdapat di kesenyawaan hidrokarbon. Nah, ternyata karbon itu punya 2 isotop, ada C12, ada C13. Dari kedua jenis isotop ini, yang paling banyak, yang paling melimpah di alam itu adalah C12. Nah, bagaimana cara sintesis karbon dari contoh dari senyawaan hidrokarbon? Oh, gini caranya, metodenya ini gitu. Lalu sifat fisik dan sifat kimia. Karbon, nah ini ya, termasuk di dalam tabel periodik tuh. Karbon itu sifatnya apa? Pertama, dia adalah unsur non logam. Ya, sifat fisiknya gimana? Oh, dia pada suhu kamar dia wujudnya ini, titik didihnya sekian dan seterusnya. Lalu kalau apa sifat kimianya gimana? Oh, sifat kimianya misalnya terhadap udara itu sangat tidak reaktif atau reaktif, maka reaksinya seperti ini. Terus terhadap air gimana? Terhadap itu gimana? Selain terhadap air, udara, dan lain sebagainya, juga dia bisa bereaksi dengan senyawaan lain, misalnya contohnya A, B, C, D gitu. Ya, kemudian bagaimana tadi cara pemerorahan itu termasuk cara sintesis tadi ya. Nah, baru tambahan yang terakhir, yaitu di kehidupan sehari-hari karbon itu biasanya digunakan untuk apa? Oh, misalnya pemanfaatannya bisa sebagai untuk apa pembuatan alat tulis misalnya di pensil atau untuk saat ini dia juga dimanfaatkan sebagai salah satu komponen untuk misalnya pembuatan apa namanya
penyimpanan, misalnya kayak flash disk dan segala macam gitu. Atau dia dimanfaatkan sebagai apa gitu. Tapi diberikan contohnya misalnya sebagai salah satu komponen pada penyimpanan. Oh, itu dalam ketika si karbon itu dibuat dalam bentuk misalnya nanotube, karbon nanotube seperti itu, ya. Terus misalnya dalam kehidupan juga ada nih karbon yang sangat sangat fenomenal, apa tuh? Oh, intan misalnya. Nah, diamond itu adalah salah satu senyawan karbon, ya. Terus ada juga selain itu apa grafit ya. Grafit itu apa bedanya grafit sama ini sama diamond? Padahal sama-sama karbon. Itu yang sangat mencolok kalau dari karbon ya. Jadi kalian harus bahas sesuatu yang sangat apa mencolok-colok dari unsur-unsur itu gitu. Oke? Nah, kira-kira seperti itu untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, jadi kita langsung presentasi, kemudian pembahasan. Nah, Ibu akan berikan begini. Jadi kalau misalnya yang presentasi itu kelompok 1, maka yang membahas itu kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu sebagai kelompok pembahas. Bu, kelompok lain boleh ngasih, kalau misalnya mau kasih masukan gimana? Boleh atau mau tanya juga boleh, tapi yang penanya utama itu adalah kelompok 2. Begitu juga nanti ketika kelompok 2 yang maju, maka penanya utamanya siapa? Kelompok 3. Artinya kalau bisa sebelum apa presentasi, misalnya presentasinya besok, materinya itu udah di-share. Malam ini misalnya udah di-share. Jadi teman-temannya udah bisa baca-baca, sudah bisa melihat materi yang akan dibahas besok. Jadi udah muncul nih pertanyaan-pertanyaan segala macam gitu. Ya. Terus kalau bisa jangan kong kali kong ya guys. Karena kan kita di sini mau menggali pengetahuan, bukan berpura-pura mengetahui gitu ya. Jadi kalau bisa ya bertanyanya sesuai gitu. Nah, nanti akan ada form penilaian. Jadi kelompok dua itu atau ya kelompok 2 itu akan menilai bagaimana sih performa dari kelompok 1 yang maju. Nah, nanti Ibu akan kasih formnya termasuk batas-batas nilainya. Karena kalau di open kan, saya yakin kalian akan ngasih nilainya tinggi-tinggi semua. Karena supaya temennya balas budi, ya kan? Kamu ngasih nilai besar, biar kawanmu juga ngasih nilaimu besar. Jadi nanti akan Ibu kasih range nilai. Ya, cuman boleh berapa dan maksimalnya berapa gitu. Oke, jadi apa namanya diskusi dan penilaian teman sejawat. Ya, jadi kalian bisa menilai temannya sendiri. Untuk pertemuan itu dulu ya, kita kontrak dulu hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan ini ya offline ya, karena kan ini karena special case. Jadi untuk berikutnya kita offline. Cukup? Cukup, Bu. Ya, baik. Kalau seperti itu kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada keterlambatan. Ibu Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ya.